satu bangunannya saja ya, tadi yang 30 hektar itu istilahnya belum ada lawan gitu ya. Nah, kalau kita perbesar lagi dalam radius 5 kilo itu dia kompleksnya luar biasa besar. Bisa jadi ditarik sampai separuh Jawa Barat kali. Merdeka. Jumpa lagi di podcast Nusantara. Menurut peta budaya belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, situs Gunung Padang adalah sebuah peninggalan prasejarah, tepatnya zaman Megalitikum. Dan saya selalu ingin tahu tentang situs ini, dan beruntung sekali hari ini ada satu sosok yang sangat mendalami tentang isu ini. Hadir bersama kita seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, Mas Ali Akbar atau Mas AB. Selamat datang di podcast Nusantara, Mas. Terima kasih. Jadi ini selalu yang saya tanyakan, pertanyaan pertamanya, ini sebesar apa sih situs Gunung Padang ini? Dan kalau kita bicara sejarah, emang benar-benar selama itukah temuannya gitu? 10.000? Ada yang bilang begitu? Ya, jadi sebesar apa ya? Sebesar apa bisa dikatakan ya sebesar bukitnya ya. Jadi bukitnya itu tingginya itu 1.000 meter ya, 1.000 meter di atas permukaan air laut ya. Yang bagian bawahnya tuh 885 ya. Jadi tingginya ya sekitar 125 ya. Tinggi bukit itu, tapi ini sebenarnya belum selesai ya, masih di bawah lagi, masih ada terus ya. Jadi dia satu bukit itu sekitar 30 hektar luasnya ya. Coba bayangkan begini misalnya ya, Candi Borobudur ya, itu mungkin berapa hektar ya, nggak sampai 10 hektar mungkin ya, seperti itu. Jadi ini 30 hektar ya, besar sekali, dan ini lebih tua ya, jauh lebih tua ya. Nah, kalau yang bagian atasnya ya, yang kalau kita datang berkunjung ke sana ya, ini bagian atas ini ya, kita datang sebagai wisatawan, itu usianya paling muda ya, paling muda, jadi sekitar 500 sebelum Masehi. Paling muda. Paling mudanya sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, karena dia dipakai terus, kadang ada penelitian misalnya sampai awal abad Masehi masih ada gitu ya. Tetapi kalau dibandingkan tadi ya misalnya dengan Borobudur 800 Masehi. Betul. Jadi ini lebih tua 800 tahun ketimbang Borobudur. Nah, itu lapisan pertamanya, lapisan paling atas ya. Nah, yang keren-keren lagi ada lagi yang di bawah. Tapi kan nggak mungkin ini kayak berkelanjutan ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari katakanlah 10.000 tahun ditarik sampai 500 tahun, ritual yang sama, proses yang sama. Nah, itu kita nggak tahu persis ya, karena yang pasti tempatnya dipakai berulang kali ya. Apakah oleh masyarakat yang berkebudayaan sama atau tidak, kita tidak tahu. Yang pasti ya udah beda generasi ya. Nah, sebagai contoh saya sering mengilustrasikan kalau di Jakarta katakanlah ya, kalau kita naik Transjakarta itu yang paling muda tuh ya, lapisan paling muda. Nah, di bawahnya Transjakarta tuh ada tram ya, tram Kota Batavia. Di bawahnya lagi ada tembok Kota Batavia. Nah, jadi, dan tentu orangnya beda-beda ya, seperti itu ya. Ada masa ke masa ya. Tapi di satu tempat bisa terjadi penghunian berkali-kali. Nah, dalam arkeologi disebutnya multi component sites ya, seperti itu. Tapi kalau benar itu katakanlah 10.000 kali 500 kan berarti sebuah budaya yang terus terjadi berulang-ulang. Betul, ya. Bahkan ini dalam sejarah manusia aja nggak pernah tercapai selama betul. itu. Ya? Yang menunjukkan bahwa lokasinya keren banget ya. Artinya orang kan bisa jalan ke sana, ke sini, gitu. Tapi mereka ngeliat ini cakep nih gitu ya. Akhirnya dihuni gitu ya. Terus generasi berikutnya, oh ini bagus nih, datang lagi ya, ditimbun, dibikin lagi di atasnya gitu. Yang generasi berikutnya lagi ditimbun lagi. Oh, ya seperti itu ya, kayak Anda renov rumah gitu ya. Wah, ini istilahnya mungkin ini segitiga emas gitu ya, segitiga. Ya ini daerah bisnis yang bagus. Ya udah kita tinggal di situ ya, benerin lagi ya, dibikin tingkat dan sebagainya ya, seperti itu. Ya. Situs ini ditemukan tahun 1914, kemudian mulai rame lagi tahun 79, terus kemudian baru akhir-akhir ini jadi rame lagi. Itu kenapa ya, Mas? Sebenarnya begini. Jadi sejak zaman Belanda ya, itu orang-orang Belanda itu kan suka eksplorasi ya, jalan-jalan gitu, terus mereka nyatet. Betul. Ya. Nah, ada yang namanya Korte 1890, dia jalan-jalan, dia catat, wah di sini ada peninggalan ya, 4 teras gitu ya, 4 teras yang bertingkat gitu. Ini orang pertama ya? Orang pertama ya, namanya Korte gitu ya. Terus laporannya dia dipakai oleh Verbeek namanya ya, RDM Verbeek di bukunya 1891. Ya, 1891. Terus habis itu ya orang-orang yang senang-senang gitu ya, itu
dijadikan lembaga resmi pemerintah Hindia Belanda ya, Dinas Purbakala gampangnya begitu ya. Nah, laporan pertama Dinas Purbakala tahun 1914 yang direkturnya itu N.J. Krom. Jadi dia istilahnya yang ngumpulin laporan gitu ya. Jadi di tulisannya itu sebenarnya mengacu ke laporan-laporan sebelumnya. Seperti itu 1914. Nah, tapi kan peninggalan di Indonesia banyak banget ya. Banyak banget ya dicatat. Terus abis itu ya ada kemerdekaan, ada apalah begitu ya seperti itu sampai akhirnya sepertinya orang lupa. Orang lupa bahwa itu ada peninggalan di situ begitu ya. Nah, akhirnya ada 3 orang ya, ada tiga tokoh masyarakat ya, Pak Endi, Pak Soma, Pak Abidin namanya ya. Dia lapor ke pemerintah daerah setempat gitu. Ini ada peninggalan batu-batu besar di sini nih gitu ya, di kampung saya gitu ya. Ini diapain nih begitu ya. Akhirnya didatengin lah sama penilik kebudayaan istilahnya zaman itu gitu ya. Terus penilik kebudayaan lapor ke peneliti ya, lapor ke arkeolog. Terus arkeolognya lihat, ini mah peninggalan megalitik nih gitu ya. Terus dilihat laporan-laporan terdahulu, udah dicatat nih gitu. Tahun 1914 bahkan ada di 1891 juga udah ada ya seperti itu. Nah, setelah itu ya mulai riset tahun 1979 tadi ya laporan masyarakat. 1980 peneliti ya. Ada namanya Bu Bintarti, terus kemudian ada Prof. R.P. Suyono datang ke situ melakukan penelitian dan ya udah hampir setiap tahun ada penelitian ya seperti itu. Nah, belakangan kami melakukan penelitian lagi di situ ya, tapi ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah biasanya saya kan sebagai arkeolog ya, kalau riset bawa tim arkeolog gitu ya. Nah, kalau ini bareng teman-teman lintas ilmu ya, beragam ilmunya dan timnya besar. Contohnya apa ilmunya? Contohnya ada geologi ya, ada hidrogeologi, ada petrografi ya, ada arsitek ya. Yang geologi sendiri ilmu itu ada sedimentologi, ada terus kita juga ada antropologi ya, filologi, banyak sekali ya, geografi. Dari lintas universitas. Lintas universitas ya, ada juga peneliti independen gitu ya, yang mereka udah katakanlah udah belajar aja, udah habis gitu ya, S1, S2, S3-nya udah habis, terus mereka udah. Ini tahun berapa nih Mas? Tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2013 ya kita riset ya, 2012, 2013, 2014 kita riset, hasilnya cukup banyak ya karena timnya besar dan dari berbagai perspektif tadi ya seperti itu. Siapa yang menemukan nama itu, Gunung Padang? Gunung Padang nggak tahu ya sebenarnya kita juga ya. Jadi kalau kita tanya ke masyarakat, Pak ini taunya dari namanya gimana nih? Wah nggak tahu ya, pokoknya udah disebut begitu ya. Nah saya pernah wawancara Pak Abidin ya, kalau Pak Endi sudah meninggal, Pak Soma sudah meninggal, masih ada Pak Abidin yang lapor tahun 1979 itu gitu ya. Kemungkinan dia bilang ya, kemungkinan Padang itu artinya terang. Gunung Padang itu artinya gunung yang terang. Tetapi secara filosofis terang ini memang di beberapa tempat digunakan juga ya, seperti ya istilahnya kalau itu adalah Mountain of Enlightenment ya, Jabal Nur ya seperti itu. Jadi memang ini dari zaman dulu orang udah ngasih nama yang mantep gitu ya seperti itu. Tapi masyarakat sendiri melihat itu sebagai apa selama ini ya, sejak tahun 79 itu? Ya, jadi kan tidak banyak berita ya mengenai situs ini, terus tapi masyarakat suka datang dan terutama digunakan oleh orang yang ingin kesenian sinden ya, penyanyi gitu. Jadi itu tempat latihannya mereka tuh. Karena secara akustik juga bagus. Katanya sih demikian ya. Jadi ada juga yang batu-batu yang suka dipukul itu menghasilkan nada tertentu. Tapi yang pasti itu suasananya tenang ya, nyaman gitu ya. Makanya sampai sekarang juga orang meditasi juga masih suka datang ya seperti itu. Intinya itu tempat berlatih ya, untuk ketenangan ya, untuk kenyamanan, dan sebagian digunakan untuk yang kesenian tadi ya. Apa yang menarik kemudian setelah tim ini dibentuk, katakanlah temuan baru setelah 40 tahun ya kan tahun 79, kemudian ada tim baru tahun 2012. Temuan apa yang paling fenomenal? Ya, yang paling fenomenal itu adalah dia sebenarnya sudah dicatat sejak 1890 ya, dan di catatan 1890 itu disebut ada 4 teras ya. Tapi usianya nggak disebut kapan. Terus ada peneliti lain yang biasanya ya, kalau bangunan megalitik itu ya rata-rata 500 sebelum Masehi atau 10.000 atau 1.000 ya sebelum Masehi ya. Itu penelitian tahun 1940-an tanpa pertanggalan absolut ya, tanpa uji carbon dating. Jadi rata-rata naruhnya ya 1.500 sebelum Masehi. Kali ini kita banyak melakukan uji pertanggalan absolut. Jadi kita ekskavasi
ketemu sampel ya yang buatan manusia ya. Nah itu bawa ke laboratorium ya. Laboratoriumnya ada di dalam negeri, ada yang di luar negeri, dan itu ternyata usianya tua-tua. Ya. Jadi apa sih namanya? Bukan seperti yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya. Nah itu kita kaget tuh. Karena teknologinya juga udah lebih canggih Ya, kan? karena sebenarnya teknologinya udah canggih ya. Jadi angka itu muncul dari lab ya, bukan dari peneliti ya. Betul. Seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika kita buka terus ya ke samping ternyata itu penemuannya melebar terus ya. Jadi kalau sebelumnya riset itu banyak di puncak bukit gitu ya, yang tadi ya 4 teras ya, belakangan orang taunya ada 5 teras ya. Setelah kita riset lagi ternyata ke samping ada terus Mas. Ini juga belum selesai berarti? Belum selesai ya, itu gede banget gitu ya, seperti 30 hektar ya? 30 hektar. Nah, itu 30 hektar itu satu bukit ya, satu bukit katakanlah satu bangunan ya. Jadi ada puncaknya yang terdiri dari 5 teras, terus dia dikelilingi oleh perkuatan di samping ya, terasering. Nah, itu bangunan utamanya. Nah, dalam radius 2 kilo kita sudah survei. Ada lagi di hampir setiap bukit tuh ada ya, 2 kilo. Ada ya di radius 2 kilo ya. Jadi kalau ada bukit yang tinggi ya, kita kirim tim survei, mereka bilang, "Mas, ada Mas di sini satu," gitu ya. Kirim yang ke sana lagi. "Oh, ada lagi," gitu. Jadi dia dikelilingi oleh bangunan-bangunan megalitik lainnya memang yang agak kecil ya, tapi dalam radius 2 kilo itu adalah karya budaya semua ya. Bahkan ketika kita kirim ya, kita bentuk tim yang lebih besar lagi ya, survei radius 5 kilo masih ada Mas ya. Jadi ini kompleks bangunan. Satu bangunannya saja ya, tadi yang 30 hektar itu istilahnya belum ada lawan gitu ya. Nah, kalau kita perbesar lagi dalam radius 5 kilo itu dia kompleksnya luar biasa besar. Bisa jadi ditarik sampai separuh Jawa Barat kali. Ya, ada yang menarik. Ini dia radius itu ya, kalau kita teruskan ke selatan ke arah laut itu agak nyambung Mas. Masih ada peninggalan-peninggalannya di laut. Nah, jadi ibaratnya begini. Kalau orang Jakarta riset, ini jauh banget sih ini gitu ya, ke dalam amat gitu ya. Tapi kalau datangnya dari selatan, itu dekat sebenarnya. Ya, jadi ini ada poros maritim yang dari selatan sebenarnya, ya, menuju ke pedalaman yang di Gunung Padang ya. Jadi tidak melihatnya dari pantai utara Jawa, tapi pantai selatan Jawa. Pantai selatan Jawa ya. Kita ada insert gambar batu ya. Ya. Nah ini boleh cerita nih Mas. Nah jadi begini ya. Ini kan sudah lama ya batu-batu berserakan di atas itu gitu ya. Kita udah tahu orang gitu ya. Terus kita pengen tahu di bawahnya ada lagi apa enggak gitu ya, seperti apa. Nah kita kaget ternyata begitu kita riset ke dalam ya, ekskavasi, loh kok bukan batu bawahnya tapi tanah ya. Oh berarti ya permukaan bangunannya ya, ibaratnya betonnya gitu ya. Ibaratnya kita bikin bahan bangunan ya cuma segini aja gitu ya. Tapi belakangan kita gali lagi terus tanahnya, di bawah ada lagi Mas, susunan batu. Ya, susunan batu yang seperti ini, artinya ini ada bangunan di bawah, terus kemudian ditumpuk tanah ya, katakanlah peristiwa renovasi atau penimbunan yang gitu tadi ya. Terus bikin lagi bangunan di atasnya. Ya, itu berkali-kali, kurang lebih sampai 4 kali. Berarti berapa ratus meter ke bawah? Belum tahu juga. Ya, kalau pengeboran pakai diameter 5 cm itu sampai 30 meter udah. Kita coba ada beberapa lapis. Kalau saya sendiri baru masuk sampai 10 meter. Ya. Tapi tadi ya di pembukaan Mas tadi ya. Nah ini nih. Ini Mas Abe? Iya. Jadi tadi ya kalau dibilang yang mendalami, pengertian dalamnya emang benar, saya masuk ke dalam gitu ya. Jadi mungkin ini penelitian paling dalam sejauh ini di 10 meter. Ya 10 meter. Tapi kan saya juga nggak berani amat Mas gitu. Ya jadi ya 10 kan meter dulu lah gitu. Ada biogas dan segala macam. Nah itu makanya ya. Jadi untuk penelitian lebih lanjut itu kita harus hati-hati ya. Untuk sementara saya lihat ya perkuatan tanahnya berapa gitu ya. Terus kemudian alat yang kita punya berapa meter gitu ya. Untuk sementara 10 ya. Kalau megalitikum itu nggak ada temuan-temuan buatan manusia yang lain ya, kayak tembikar atau apapun? Ada ya. Jadi itu sebenarnya yang menjelaskan gitu ya, kenapa peneliti ya kami berani menyatakan ini buatan manusia ya. Karena bukan hanya susunan batu ya yang disusun dengan rapi, tetapi selama kita melakukan penelitian kita ketemu tembikar ya, gerabah ya, tanah liat bakar ada banyak ya.
di beberapa lapisan. Bahkan di lapisan kedua kita temukan artefak logam, ya. Oh, logam juga ada? Logam juga ada. Jadi ini bukan cuma batu-batu disusun gitu ya, sehingga ada yang bilang ini batunya alami loh. Ya nantilah kita bahas gitu. Tapi ada peninggalan-peninggalan lain ya. Ada gerabah ya, ada artefak logam ya, ada seperti pisau dan lain sebagainya. Tulang belulang? Nah, tulang belulang nggak ada, Mas. Ya. Nah, ini menariknya ya. Di laporan 1890 itu disebut ini ada gundukan ya di teras 1 yang kemungkinan ini makam. Ya, tapi selama kita riset tidak pernah ketemu itu tulang belulang. Jadi kita tidak pernah menyatakan bahwa ini bangunan pemakaman. Nah, dengan banyaknya jumlah tim dan disiplin ilmu yang berbeda kan tentu akan menghasilkan pandangan-pandangan yang berbeda-beda ya. Timbullah kontroversi tadi ya, kalimatnya ada yang pemakaman, bahkan kalau saya baca beberapa literasi piramida bukan piramida. Titik kesimpulan terakhir apa, Mas? Ya, jadi nama resminya piramida. Oh. Ya, nama resminya piramida ya. Jadi secara arkeologi kalau di dunia internasional kita menyebutnya piramida ya. Tapi kalau di lokal ya macam-macam penyebutannya ya. Bisa disebut punden berundak ya, yang biasanya disebut oleh masyarakat di Jawa ya, Jawa Tengah misalnya begitu ya. Atau bisa juga disebut kabuyutan ya oleh masyarakat Jawa Barat ya. Tetapi kalau kita menyebutnya pakai bahasa Indonesia itu piramida ya. Dan dia ada jenis-jenisnya piramida itu ya, misalnya piramida terpancung, piramida tangga gitu. Nah, dia piramida tangga. Ya, jadi berteras-teras gitu, bertingkat-tingkat, piramida tangga. Kalau bahasa Inggrisnya step pyramid ya, seperti itu. Mungkin agak sedikit keluar dari arkeologi ya. Kalau dalam konteks antropologi misalnya, budaya atau perilaku seperti apa yang mungkin teman-teman dari disiplin itu kemudian bisa menyimpulkan pada masa itu, Mas? Ya, jadi kita ada tim dari Antrop juga, tapi pas kita riset itu gitu ya, mereka lihat ini nggak ada yang kaitannya dengan masyarakat pembuatnya, Mas ya, udah kejauhan gitu ya. Jadi masyarakat yang ada saat ini ya tidak tahu lagi dengan bangunan itu. Ya karena jarak itu ya. Jaraknya kejauhan ya, seperti itu. Jadi budayanya tidak bisa dikaitkan dengan yang sekarang ya, seperti itu. Tapi kalau ya ini kan selalu menjadi topik pembicaraan kita di teman-teman aktivis kalau bicara Indonesia lama, Indonesia yang kuno, begitu majunya kita ya gitu. Ini sebenarnya juga bisa memberikan pesan itu nggak sih? Ya jelas ya. Jadi kalau dalam sejarah kebudayaan ya misalnya ya, kalau kita tahu di 1 juta tahun yang lalu itu ada Pithecanthropus erectus di Jawa ya. Terus masa tiba-tiba nggak ada apa-apanya Indonesia begitu ya? Itu 1 juta ya Pithecanthropus? Ya, jadi kisarannya 1 juta ya, 800.000 ya, ya paling mudanya 300.000. Dan penemuan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus ya, kategori Homo erectus itu di dunia itu hampir 100 individu ya. Nah, dari 100 individu itu 50-nya atau 50% ada di Indonesia. Jadi ini daerah penting nih, wilayah penting gitu ya, yang seharusnya kita tidak heran ketika ada kebudayaan berikutnya atau ada peradaban berikutnya yang muncul di tanah air ini gitu. Wih, merinding ya. Apa sih rencana atau planning yang kemudian mau dilakukan, katakanlah peta birunya gitu? Jadi ini misalnya ya, saya sempat nulis ada beberapa buku ya, 2 buku. Yang pertama ini hasil riset ya. Ini tentang situs Gunung Padang ya, misterinya ya, kenapa namanya situs Gunung Padang, ada apa di sana gitu. Dan hasil risetnya, hasil riset arkeologinya begitu ya. Nah, terus ini 10 tahun lalu saya tulis. Nah, ini beberapa tahun lalu saya tulis situs Gunung Padang menuju warisan budaya dunia. Ya. Jadi saya sudah misalnya ke Inggris ya, ke Mesir, ke Yordan, yang peninggalan yang ngetop-ngetop itu ya gitu ya. Saya bandingin Gunung Padang nggak kalah sebenarnya. Tapi dia harus dikelola dengan baik. Ya. Nah, sebelum pengelolaan ya risetnya dituntaskan gitu ya. Nah, persoalannya riset-riset ada beberapa pihak gitu ya. Bahkan ada beberapa negara menawarkan bantuan riset. Tapi bantuan risetnya tanggung kalau istilah saya gitu ya. Wah, ini mah cuma 2 meter gitu. Ya, kemarin kan udah 10 meter. Harusnya yang pendanaan ya, yang tim yang untuk lebih dari 10 meter ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengelolaan nih bagaimana nih gitu ya. Ini kan harus kita lestarikan ya, kalau enggak nanti dia rusak begitu ya. Apalagi sekarang udah ngetop banget gitu ya. Itu wisatawan dari berbagai daerah, berbagai negara datang ya. Nah, itu harus ada rencana pengelolaan ya. Kita harus memandangnya dia sekarang sebagai sumber daya arkeologi. Maka harus ada manajemen sumber daya arkeologi. Nah,
mengacu ke badan dunia, ada yang namanya UNESCO, itu ada namanya cara menangani situs kaliber internasional. Ya, nah itu yang saya tulis, kita mengarah ke sana. Tidak perlu pengakuan UNESCO, tapi standarnya ya yang kita ikuti ya seperti. Pendekatannya nggak bisa sama dengan Candi Borobudur misalnya. Agak beda ya, agak beda karena kalau Candi Borobudur itu kan dia waktu itu masih kosong area situ ya. Nah kalau sini udah ada masyarakat gitu. Terus kalau zaman sekarang kan Mas tahu sendiri ya, ada Pemda ya, ada pemerintah pusat ya, Pemda sendiri ada 2 jenis. Pokoknya ada banyak pihak lah. Nah yang ini yang harus kita musyawarahkan. Kalau leading sektornya? Leading sektornya harusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh tetap. Ya, tetap harus itu ya. Karena ini adalah bagian dari kebudayaan manusia. Selama ini peran teknologi dalam proses pengembangan ini seperti apa, Mas? Ya, jadi saya bocorin aja Mas, kenapa riset ini cepet banget ya, hasilnya banyak gitu ya, karena kita menggunakan banyak teknologi. Ya. Arkeologi itu sangat ditopang oleh alat-alat seperti geolistrik, ya, georadar, geomagnet, seismik tomografi. Jadi udah di scan duluan Mas, ya udah di scan duluan. Saya ngopi-ngopi dulu gitu di pinggir gitu ya. Keluar data ya di laptop gitu ya. Wah ini ya di kedalaman sekian gitu ya, itu akan ada kemungkinan ini gitu ya. Jadi saya bisa menggunakan alat yang tepat gitu ya. Kapan saya harus menggunakan cangkul yang kecil gitu ya. Kapan harus menggunakan alat yang lebih besar dan lain sebagainya. Jadi efektif sekali teknologi. Kalau ini alat apa Mas? Ini alat-alat geofisika ya. Jadi macam-macam itu alatnya ya, ada georadar, ada geomagnet ya seperti itu. Jadi di bawah itu ketahuan, ya, ada pencitraan ya, ada gambar-gambar, ada image-image ya, dan itu dibandingkan ya. Jadi masing-masing alat itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Nah itu digabung-gabung. Sudah berapa persen proses pemahaman terhadap Gunung Padang ini? Sebenarnya masih kecil ya, karena kita masih risetnya itu di tadi ya, secara lapisan budaya yang saya confirm ya, itu 2 ya. Lapisan budaya yang 500 sebelum Masehi dan yang 5200 sebelum Masehi. Tapi alat-alat canggih tadi ya, dan teman-teman geologi sudah yakin bahwa ada lagi lapisan budaya ketiga dan lapisan budaya keempat ya. Lapisan budaya ketiga katakanlah 9000 sebelum Masehi gitu ya. Lapisan budaya keempat lebih tua lagi, lebih tua dari zaman es. Ya, jadi dan itu lebih dalam ya, artinya belum sampai 50% riset di sini gitu ya. Itu ke bawah ya, ke bawah vertikal. Nah, belum yang ke sampingnya. Belum yang ke sampingnya ya, 30 hektar belum, kita sudah petakan semua memang ya. Kita petakan tapi belum semuanya dibuka. Belum semuanya dibuka. Itu area 30 hektar. Lalu radius 2 kilo. Ya, lalu radius lagi 5 kilo. Mas Abe, terima kasih. Sama-sama. Harus terus sehat karena Anda memimpin satu temuan dunia ya. Ini PR untuk teman-teman arkeolog Indonesia juga. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi energi dan semangat kita ya untuk terus mencintai Indonesia. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang situs Gunung Padang. Tentu saja ini menjadi PR besar kita semua dan generasi berikutnya. Tapi yang pasti ini menjadi bekal semangat kita untuk menyadari betapa kayanya Indonesia dan Nusantara. Terus membangun negeri. Sampai di episode berikut Anda bisa mengikuti tayangan kami di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.